Nama saya Ri dan kisah yang akan saya bagikan ini bukanlah dongeng atau cerita yang direka-reka. Ini adalah pengalaman nyata yang menimpa saya beberapa bulan lalu di sebuah desa kecil tempat saya tinggal. Desa ini terkenal dengan sawahnya yang subur, ternak yang gemuk, dan pohon bambu yang tumbuh rimbun di setiap sudut desa. Namun, di balik semua itu, tersembunyi kisah yang hanya diceritakan dengan suara berbisik, terutama oleh mereka yang pernah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pukul 2 pagi saat malam begitu sunyi dan dingin terasa menusuk tulang, saya terbangun dari tidur. Suara gemerisik di luar rumah seakan memanggil saya. Ternak saya, sekelompok kambing yang biasanya tenang, tiba-tiba ribut di kandang. Rasa khawatir bahwa ada sesuatu yang mengganggu mereka membuat saya bergegas bangun, memakai jaket tipis, dan keluar menuju kandang yang letaknya tak jauh dari rumah. Udara malam itu sangat dingin, dan hanya suara langkah kaki saya yang memecah keheningan. Saya menyusuri jalan setapak menuju kandang, melewati rumpun bambu yang menjulang tinggi. Pohon bambu itu sudah ada sejak saya kecil, menjadi saksi bisu kehidupan di desa. Namun, malam itu ada sesuatu yang aneh. Angin tak berhembus, namun daun-daun bambu bergoyang seolah ada yang menyentuhnya. Bulu kuduk saya meremang, tapi saya terus berjalan, mengabaikan firasat buruk yang mulai menghantui pikiran. Sesampainya di kandang, saya mendapati kambing-kambing saya berkumpul di sudut, ketakutan. Biasanya, mereka akan mendekat jika saya datang, tapi kali ini mereka justru menjauh. Saya menghela napas, mencoba menenangkan mereka dengan suara lembut sambil menyebar rumput yang sudah saya siapkan sebagai pakan. Namun, bukannya tenang, mereka semakin ribut, menatap ke arah rumpun bambu di belakang saya dengan mata yang terlihat waspada. Perlahan, saya berbalik, menatap ke arah yang sama dengan mereka. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti batang-batang bambu. Namun, rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Saya merasa ada sesuatu di sana, sesuatu yang mengintai saya dari kegelapan. Saya mendekati rumpun bambu. Entah mengapa, saya merasa harus memastikan tidak ada apapun yang bersembunyi di baliknya. Semakin dekat saya melangkah, semakin jelas perasaan aneh itu. Dan tiba-tiba, dari sudut mata saya melihatnya. Sesuatu yang semula tak kasat mata, mulai menunjukkan wujudnya. Sosok itu berwujud bayangan hitam, berdiri kaku di antara pohon bambu. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi keberadaannya sangat terasa. Sosok itu tak memiliki mata, namun saya merasa sedang diawasi. Jantung saya berdebar kencang, kaki saya ingin melangkah mundur, tapi tubuh saya kaku, seolah terkunci dalam ketakutan. Bayangan itu kemudian mulai bergerak, perlahan mendekat ke arah saya. Bukan dengan langkah, melainkan seolah melayang di atas tanah. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tertahan di tenggorokan. Saya hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan makhluk itu semakin dekat. Wajahnya tidak jelas, hanya sebuah kegelapan pekat yang tak berwujud. Namun, saya bisa merasakan kebencian yang memancar dari sosok itu, seolah-olah ia ingin mengusir saya dari tempat itu. Ketika sosok itu semakin dekat, saya akhirnya berhasil memaksa tubuh saya untuk bergerak. Saya berlari secepat mungkin ke arah rumah, meninggalkan kambing-kambing yang masih ketakutan. Saya tidak peduli lagi dengan suara mereka. Yang saya pikirkan hanyalah
menyelamatkan diri dari sosok mengerikan itu. Saya tiba di rumah dengan napas tersengal-sengal, pintu langsung saya kunci rapat. Di dalam rumah, saya merasa sedikit aman, namun ketakutan itu masih belum hilang. Saya mengintip dari balik jendela, berharap sosok itu tidak mengikuti saya. Tapi yang saya lihat hanya kegelapan malam yang pekat, tak ada tanda-tanda sosok itu di luar. Namun saya tahu ia masih ada di luar sana, menunggu di antara batang-batang bambu. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Saya hanya duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Pikiran saya berusaha mencari penjelasan logis tentang apa yang baru saja saya alami. Tapi setiap kali saya mengingat sosok itu, bulu kuduk saya kembali meremang. Keesokan harinya saya memberanikan diri untuk kembali ke kandang. Pagi hari biasanya membawa rasa aman dan saya berharap sosok itu sudah hilang. Namun, begitu sampai di kandang, saya menemukan sesuatu yang membuat hati saya kembali menciut. Di tanah, tepat di tempat saya melihat sosok itu semalam, ada jejak hitam yang membentuk pola aneh. Pola itu seolah terbakar di tanah, meninggalkan bekas yang tak bisa dijelaskan. Saya mencoba memberitahu beberapa tetangga tentang kejadian itu, tapi mereka hanya tersenyum simpul, seolah-olah saya hanya bermimpi buruk. Namun, di mata mereka saya bisa melihat bahwa mereka tahu sesuatu yang tidak mereka katakan. Mereka tidak ingin terlibat dalam cerita ini. Mungkin karena mereka sendiri pernah mengalami atau mendengar hal serupa. Hari-hari berikutnya, saya mulai merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Setiap malam, saya merasa diawasi meskipun saya tidak melihat apa-apa. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya saya memutuskan untuk memanggil seorang dukun desa yang terkenal dapat berkomunikasi dengan dunia lain. Dukun itu, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, datang ke rumah saya dengan tenang. Ia membawa beberapa dupa dan mantra-mantra yang diucapkannya dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Setelah melakukan ritualnya di dekat pohon bambu, ia menatap saya dengan tatapan serius. Sosok itu bukanlah makhluk sembarangan, katanya dengan suara parau. Ia adalah penunggu yang sudah lama berada di sini, menjaga tempat ini. Mungkin karena sesuatu yang kamu lakukan, atau karena kehadiranmu, ia merasa terganggu. Saya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dukun itu melanjutkan, kamu harus memberikan persembahan dan meminta maaf. Jika tidak, sosok itu mungkin akan terus mengganggu. Saya mengikuti semua yang dikatakannya. Malam itu, saya meletakkan persembahan di bawah pohon bambu, dengan harapan sosok itu akan menerima permintaan maaf saya. Dan selama beberapa minggu setelahnya, gangguan itu mereda. Namun, ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Saya masih merasa diawasi. Dan setiap kali saya melewati rumpun bambu itu, saya merasa sosok itu masih ada mengawasi saya dari kejauhan. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita hantu biasa, tapi bagi saya, ini adalah pengalaman yang nyata dan menakutkan. Sejak kejadian itu, saya menjadi lebih waspada, terutama saat malam tiba. Dan jika kalian pernah berada di desa ini, berhati-hatilah saat melewati pohon bambu, karena siapa tahu sosok itu masih ada di sana, menunggu, mengawasi, dan mungkin siap untuk menunjukkan dirinya lagi. Demikianlah cerita saya. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya sebuah kisah seram yang bisa diceritakan di malam hari. Namun, bagi saya, ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika.
dan bahwa kita harus selalu menghormati apa yang tak kasat mata. Jika kalian memiliki pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi, karena kadang-kadang berbagi cerita bisa menjadi cara terbaik untuk menghadapi ketakutan kita.